Iya, orang mau nonton dia jam. Udah lah. Kalau mau orang jalan di jam. 15.000 sekarang. Lama kali. Udah, makanya jauh. Oke, hari ini kita kedatangan tamu spesial dari kelompok yang ngaret, yang lama kali buat videonya, udah beberapa jam sebelum dikumpul. Udah, masuk kalian. Permisi bang. Bang. Aduh. Udah. Sama lu. Iya bang. Oh. Nah, kenapa kita baru bikin videonya? Karena nggak ada waktu. Iya kan. Apalagi libur. Ngapain? Ya males lah. Iya, jadi agak malas bang. Tapi yang kita kemarin di chat 2 April, sekarang udah tanggal 14, beberapa jam lagi. Udah jam berapa sekarang ini? Jam 10. Jam 10, bayangin. Beberapa jam lagi di school kumpul. Mau kemana lagi? Biasa. Malesan. Tadi mau ngapain bang sini bang? Oke. Ya di sini kita mau podcast, mau ngapain lagi? Mau makan apa? Oh, bahasnya membahasnya. Oke, kita bahas yang pertama. Apakah kalian setuju nggak kalau misalnya TikTok itu untuk serang monyet atau untuk IQ rendah 78? Sebenarnya enggak sih, itu terlalu dilebihkan. Karena itu tergantung penggunanya. Ada orang yang buat video bagus untuk ditonton orang tapi sepi. Sedangkan video-video yang nggak bermanfaat, rame dan justru itu jadi memicu, makanya dibilang aplikasi sarang monyet atau aplikasi buruk. Algoritmanya ya? Iya. Ya, kalau misalnya yang bagus ditengoknya bagus juga kan isinya kan. Oke, kalau kamu menurutmu? Ya saya sama juga sih. Tapi tergantung juga itu dengan penggunanya. Karena untuk anak muda Gen Z sekarang ya masa remaja pikirannya entah kemana-mana, pasti mereka tidak kayak untuk apa sih lihat ini, padahal itu kontennya bagus dan bermanfaat, dan mereka lebih memilih konten-konten yang aneh-aneh dan tidak bermanfaat. Itu sih menurut saya. Oke, kalau menurutku itu dia sesuai setengah-setengah. Karena ketika hal yang seperti dibilang Rizky itu kalau berguna ditonton atau tidak itu Ya, itu bakal kembali bagus juga. Iya, dia Kok- kembali pada orangnya masing-masing. kalau buruk-buruk juga lah Iya. ya kan. Jadi kondisi netral lah ya. Iya, netral. Kalau kalian sendiri nonton apa ini biasanya? Curiga kok. Mr. Beast. Biasanya nonton game sih bang. Game atau enggak ya video-video lucu random. Iya sih. Kalau misalnya ada video bermanfaat ya skip aja. Ya video-video random itu kan nggak bermanfaat. Itu ini membuat kita menambah Humor. humor biar kita lebih senang. Misal lagi sedih bisa jadi senang daripada nonton video-video. Aduh, kayak mana ya? Aduh. Paham lah ya, paham lah. Paham aja lah. Paham lah ya. Intinya yang tidak bisa ditonton ini. Iya. Ya, yang nggak pantas lah, Iya, nggak pantas. Tidak pantas. Jadi main game itu cuma pantas kan? Ya itu nambah ini. Kalau misalnya orang suka main game ya udah. Kalau misalnya nonton video TikTok tentang game ya terserah mereka. Kalau nggak suka ya tinggal skip. Kalau misalnya gamenya tentang perjudian gitu kayak mana? Kayak misalnya isian FF, itu udah terkenal kali tuh. Ya itu terserah orang itulah. Ya itu kembali ke diri sendiri lagi Iya sih. sih. Jadi sebenarnya agak berlebihan kalau bilang itu aplikasi sarang monyet. Karena nggak seburuk itu sebenarnya. Iya. Semua kembali pada diri kita masing-masing kan ya. Iya. Nah, Tidak semuanya yang dianggap buruk itu selalu buruk, pasti ada baiknya. Bisa. Jadi kalau misalnya selain TikTok lah, kalian main apa itu? Media sosial? Ya banyak lah IG, YouTube, IG neo-neo orang kita terus ya. Twitter, Telegram. Telegram. banyak. Nggak cuma TikTok Cuma doang. lagi lihat yang positif. Yang di X apa yang positifnya? Twitter. X kan sekarang dari Twitter. Apa sih Inilah. seperti Orang-orang apa? Nah, ini yang X itu ibaratnya apa? Banyak orang yang menganggap kalau misalnya X itu tempat orang-orang yang sering gosip gitu, yang Iya. apa? Sering apa menghina-hina orang-orang Ya, misalnya YouTuber gitu banyak. ya, yang apa blunder lah. Iya bener.
sering dikata-katain atau enggak dibikin reputasinya makin hancur lah di situ. Oh ya. Kok misalnya tentang AI nih, AI. Oh ya. Kalian setuju nggak sama AI? Setuju, tergantung pada Tergantung orang juga. juga pada masing-masing. Misalkan digunakan positif seperti mengedit tugas sekolah. Ah itu nggak positif itu namanya plek-plek. Itu sebenarnya bisa dibilang positif karena tentang negatifnya itu bisa dibilang karena mengedit muka Prabowo. Itu Bahlil ya, Bahlil. Prabowo. Itu jangan banyak lupa ya. Langsung ada ya. langsung ini. Langsung. Kalau AI sendiri sih seperti kayak TikTok juga, ada bagusnya dan ada tidaknya. Tapi terkadang dari AI ini yang berlebihannya yang tidak bagus, seperti Mengubah mengubah muka ataupun hal-hal seperti apa ya yang berbau seks gitulah, itu banyak sih. Oh ini kalau kayak sekarang. yang berita lagi viralnya Freya JKT48. Iya, Iya. JKT48. Nah di Dia situ kan melaporkan ke polisi. ya polisi gara-gara mukanya ya, itulah pokoknya di AI. Iya, itu sih salah satu kasusnya, lumayan besar juga sih. Tapi ada bagusnya juga, seperti membantu kita mengetahui beberapa hal-hal dasar dan seperti mengerjakan tugas, bukan untuk mencontek ujian ya, bukan. Ya baru sih agak berbahaya juga sebenarnya, bisa nyebarin hoax seperti mengubah suara atau enggak ngedit seseorang tahu yang berada di mana. oh supaya bisa kita pernah itu kan ditelepon sama Raffi Ahmad itu. Iya. Wah, lambat. Raffi Ahmad tuh suaranya betul memang mirip dia tuh. tapi AI. Ya AI. Mau menipu ya. Ya, mulutnya apa, ngomongnya apa. Enggak jelas. Itulah kekurangan AI itu, belum sempurna kok dibilang. Ya 2 atau 5 tahun kemudian mungkin udah berkembang menjadi lebih baik, tapi agak berbahaya juga sih. AI ini bisa menggantikan pekerjaan manusia. Iya sih, banyak sih sekarang dibilang seperti itu. Nggak semuanya sih, cuman yang paling kena dampak tuh menurutku tuh programmer yang coding-coding gitu. Bisa Oh, aja AI animasi bisa. dia. Ya, kalau animasi mungkin nggak semuanya. Ada juga orang yang lebih suka sama originalnya daripada buatan AI. Ya karena AI sekarang masih belum sempurna, jadi kayak menurut kita ngelihatnya aneh gitu. Kalau misalnya original kan apa, mereka udah bagus, udah tahu apa yang mereka buat. Kalau AI sekarang masih terkadang misalnya ada video orang lagi makan tapi sendok yang dimakan. Oh. Dan masih Itu kayaknya itu pernah lihat tuh. perfect. Itu berapa 4 tahun yang lalu itu bahkan dulu di 4 tahun lalu tuh udah bikin apa dia tuh AI masa tertingginya, padahal masih banyak errornya lagi makan mie tuh. Iya, itulah AI. Nah, sekarang mungkin errornya AI belum bisa nulis sempurna, bisa dibilang. Dia kalau misalnya nulis A, yang ditulisnya coret-coret tapi hasilnya A, masih belum sesuai. Itulah sih kurangnya AI. Kau lah. Jadi di sini kalian kok pakai AI itu ngapain aja? Ya untuk nanya-nanya tentang, misal bukan untuk nanya langsung ke misal tugas, nggak langsung nanya ke jawabannya tapi nanya caranya kayak mana. Misal minta caranya doang tapi jawabannya kita sendiri yang jawab. Karena kalau misalnya terlalu menggunakan AI, kita bisa jadi tergantungan. Terkadang melakukan semua hal malah harus membutuhkan AI. Aku keinget Kalau itu sih udah terlalu apa ya, terlalu bergantung sih kepada AI. Kalau Ini bisa di apa nanti? yang apa di grup langsung aja apa? Itu udah tahu kayak gitu lah. Dan mungkin adalah salah satu dari orang. Allah. Nah, aku pulang. Ya, bertanya. Sabar lah ya. Buka pintu lagi belum? Ya udahlah. Sekalian minum-minum. Belum nanti. Ini lebih bagus kayak aku diulang ya kan. Sebenarnya aku udah 10 menit. Udah banyak iya kan. Lama.
kalau kita potong-potong gitu dapat lah 8 Iya. 8 7. Tambah lagi nanti kita Penutupan lagi ya. tambah lagi nanti kita perkenalan kan buat ada musiknya lagi, ada Deng 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 deng. fotonya. Dapat sih 10 menit ini. Mending kita 10 menit, orang itu berapa menit? 4 menit. Paling baru 2 kelompok ya? Iya. 2 apa 3? 2. Sebenarnya kalau misalkan semua kelas kita jadinya berapa kelompok ya? Itu kalau aku buku PP 6 3 6 5. 6 lah, 6 kelompok kan 3 6 Orang itu berapa kelompok yang pertama? Dua 6 kok 6. Dua kelompok itu 6 ya? Iya. Kita 6. 4. Kita 5 berarti. enggak apa-apa. Aduh. Anggap aja kameramen. Mana adegan minumnya ini? Gak ada ya, scene minumnya. Sorry ya. Aduh, haus. Minum kali ya? Oh iya bisa lah. Wih, Baik sekali ya. ini mantap. Dikit ambil lagi piring lagi. Gelasnya, biar taruh. Kalau piring berarti makan. Gak ada makanan. Mau lanjut sampai tahun ini nih. Sampai 1 jam. Bahas apa lagi tapi udah. Belum. Udah gabungan. Kita coba udah bingung mau ngomong apa lagi. Aku aja yang mau aku bilang betul kan, udah dibilang lagi lah sama orang ini. Aku gini. Aku udah bingung. mau ngomong Sini apa lagi. sedikit makanya panjang lebar dia ngomong. Iya kan, jadi Pak, itulah yang kan. mau awak bilang itu udah tersebar luar sama dia. weh. Aku diam kan gak ada yang ngomong game jadi aku duluan ngomong. Enggak, kan kata dia nanti itu bergantian dari kau dulu tanya. Iya jadi pak dikata. Iya enggak ditunjuknya orangnya. Jadi bingung siapa yang mau jawab ya. Iya, jadinya terus digas sama Rizky semuanya. Ambil minum. Habis ini lanjut ya. Itulah lanjut nih. Ini kan masih lanjut nih. Ini kurang nggak ya? Crop aja. Ah iya sama pas ini pas lagi ini. Oke. Minum dulu ya. Haus. Rasa pasti. Iya karena ini memang prestis. Jadi mau WhatsApp lagi bang. Oke. Menurut kalian apa alternatif media sosial? Maksudnya? Ya, kok misalnya banyak dari dampak-dampak buruk, lebih banyak lagi dampak buruk daripada dampak baik. Aduh. Ini bener bangkunya apa ini? Nah, lebih banyak lagi dampak buruk daripada dampak negatifnya kan? Panjang. Maksudnya, ya lebih banyak lagi dampak negatif daripada dampak positifnya kan dari media sosial. Menurut kalian tuh apa ya aplikasi yang bagus untuk mengurangi dampak-dampak kayak gitulah, dampak negatif dari aplikasi-aplikasi yang udah terkenal lah bilangnya kayak TikTok. Maksudnya kayak aplikasi yang bagus gitu. Dia nggak kayak TikTok semuanya isinya bagus gitu. Ya, Ya nggak ada lah. Tapi kalau misalnya yang lagi terkenal sih ada namanya Quora. Itu kawan itu banyak yang pakai itu karena katanya itu aplikasi bisa tentang orang seperti membahas konspirasi atau enggak tentang ya dampak buruk. teori-teori gitu. Ya, aku juga pakai sih sebenarnya. Nah, jadi situ aplikasinya itu banyak para ahli gitu yang menjelaskan tentangnya. Tapi itulah mungkin ada kemarin teman saya yang bilang kalau misalnya ada paradoks yang mengatakan kalau misalnya orang yang udah menggunakan suatu aplikasi yang paling bagus, dia akan mendewa-dewakan aplikasi itu. Jadi aplikasi lain bakal dihina gitu. Iya, karena dia udah menganggap kalau misalnya aplikasi itu yang paling bagus. Tapi nggak tahu sih, ini mungkin paradoks buatan dia sendiri, cuman tahu ya. Kembali lagi ke AI. Nah, kalian kalau misalnya pakai AI selain ngerjain tugas kalian ngapain? Apa ya? Ya mencari inspirasi dan lain-lain gitu lah. Nah, kalau aku ini aku bakal mencari yang contoh nih, misal mau belajar tapi tidak tahu dengan namanya, belajar sejarah orang-orang zaman purba itu tidak tahu namanya, jadi aku bakal mencari dulu namanya. Ini ya Homo sapiens ya. Benar. Sapiens. Nah itu bisa, nggak tahu ya. Ada juga sih untuk misalnya keperluan sehari-hari, misalnya cara membuat makanan kan sekarang ada itu AI-nya. Ya, recook ya apa bikin ulang masakan. Atau sih kadang aku pakai misal aku pengen berada di
fotoku berada di Jepang, aku tinggal foto aja Itu di termasuk. belakang rumah terus Pak Surya yang untuk menggantinya. Nah, ini terdapat kontradiksi sama kalian bilang tadi. Kalian bilang tadi kalau misalnya AI yang ubah-ubah muka itu termasuk dampak buruk. Tapi kenapa kau pakai itu? Ya kalau misalnya digunain untuk ngedit gitu ya nggak apa-apa, karena itu kan untuk kepuasan pribadi. Kalau misalnya untuk nyebarin hoax atau buat reputasi orang-orang terkenal jadi jelek, ya itu dampak buruk. Jadi balik lagi itu tergantung penggunanya mau gunainnya untuk apa. Apa contohnya? Maksudnya Dari orang-orang terkenal yang dibuat dia itu maksudnya? Seperti rata-rata ya sekarang kalau untuk anak muda Indonesia Pak Bahlil lah ya, Menteri SDM kita ya, berjoget-joget. Iya. jadi joget. Padahal sebetulnya itu foto hanya diam tapi bisa menjadi gerak-gerak gitu. Iya ya. Dan tergantung penggunanya lah ya kan. Tapi kenapa ada beberapa orang yang malah apa ya, humornya itu malah yang kayak gitu, yang nengok Pak Bahlil joget-joget, Pak Prabowo sawit, itulah. Kenapa menurut kalian? Ya itulah IQ orang Indonesia, Nah, masih menganggap hal-hal seperti itu lucu, padahal itu adalah dampak buruk untuk lingkungan atau enggak, tindak pidana. ya bisa kena tindak pidana juga kayak gitu. ya pencemaran nama baik. Iya, pencemaran nama baik. Tapi mereka menganggapnya bagus karena ya nggak tahu umur mereka aja. Lucu mereka nganggap gitu tapi kan kita nggak tahu orangnya itu seperti apa. Menurut kalian lucu nggak? Ya terkadang Ya, ada yang lucu, Terkadang lucu sih, tapi kan kita tidak bisa terus-terusan seperti itu. Nanti orangnya bisa apa, kita juga yang kena. Iya sih. Terus bagus sama yang si Freya kan. Iya. Itu Udah sampai tindak pidana. Jadi kalau misalnya kehidupan kalian lah sebelum dan sesudah adanya media sosial kayak mana? Sebelum adanya media sosial, Ya. aku dulu belum ada HP itu, aku dulu biasanya mancing, mandi sungai. Nggak kayak sekarang sekolah pun di sekolah waktu jam kos main game. Ya, Dulu apa-apa main bisa. bola ya kan pakai Ya. kertas di ngebolang sama Ya, ya. kesana kemari. Sampai dimarahin pulang-pulang. Oh, balik hanya untuk makan siang, siap makan siang, pergi lagi. Tapi kalian percaya nggak kalau misalnya kita generasi terakhir yang merasakan itu? Enggak sih. yakin. Yakin. Iya sih. Karena yakin. anak-anak sekarang kebanyakan Udah masih kecil aja main HP. Iya, sudah orang tuanya terlalu memanjakan sih. Nah itu salah satu kebijakan pemerintah itu untuk membatasi anak-anak yang di bawah umur. Mungkin tujuannya untuk kayak kita dulu lah sebelum mengenal media sosial kan itu mainnya bebas. Main keluar sama teman. Iya, Cari Bahkan tempat banyak dulu. musim-musim dulu. Ada musim bully, kelereng ya. Nah iya. Layangan, gambaran skit, banyak lah. Kalau sekarang biasanya apa? Main FF, Iya, main game mulu sekarang. Mobile Legends. HP. main FF yang kartu cantik ereksi. Walaupun itu Bisa. sih bisa merusak mata juga sih kalau terlalu sering. Nah iya. Kok misalnya kalian main game itu berapa hari? Berapa jam sehari lah kalian main game? Tergantung sih. Kalau Tergantung pada orangnya masing-masing. Apalagi kalau hari libur pastinya lebih lama sih kalau hari libur. Lebih berkepentingan main game daripada belajar. Ya. Apalagi selama liburan ini kan 2 minggu kita nggak ngerjain tugas sosiologi itu, malah main game. Iya, keasikan, malah nggak ingat sama tugas. Iya, pas kucet tadi nggak ada yang balas. Oh iya. Nah, gini lah, kita ngerjain tugas itu dan deadline baru. Teknik SKS, sistem kebut semalam. Iya. Iya. 5 jam sebelum ini deadline. Enggak sih. Enggak sih. Kita enggak 5 jam. Ini jam berapa? 2 jam enggak sih? Udah 21.13. Bayangin maksimal tuh 12.59. Kurang lebih 12.59 lah. Bayangin kita beberapa jam sebelum bikin sebelum podcast lah udah suruh kumpul. Belum lagi sama ngeditnya nih. Ya nggak tahu lah. Belum lagi kalau ada bercanda-bercanda. Iya. Belum lagi sebelum bikin podcast ini tentang ngapain lagi tadi. Main game dulu. seperti yang dibilang tadi.
Ketua umum menjelaskan. Iya kan? Iya ya, pepatah kuno. Apa? Apa? Ah, yang harus break. Oh, enggak lah. Kalian Ulah. kalau main game tuh ngapain? Main apa? Ya game-game terkenal kayak sekarang Roblox, FF, ML. ML. Enggak, seperti yang dibilang tadi, kita kalau di hari libur itu pasti akan mementingkan kesibukan masing-masing. Seperti tadi sebelum membuat video, bahkan ada yang main game dulu, ya kan? Oh iya. Ada yang Iya. ngechat pacarnya dulu. Pacar Bahkan host nonton. kita, bahkan host kita ini mengabarkan orang tuanya dulu. Iya lah, bilang dulu lah. Iya. Baik, tadi ada pasien dulu bentar. Iklan lah itu anggap. Iya. Sesuai kesibukan masing-masing. Yang di awal tadi kita bilang. Panas gue buka dulu baju. Coba bukakan dulu. Udah 20 menit deh. Apa yang harus dibuka ya? Tutup dik. Udah capek udah 20 menit deh. Udah ya? Belum bos. Nggak boleh minum. Belum. Tak bisa buka. Nah, gini lebih fresh. Kayak tua aja. Sampai perut wih. Jadi kalau misalnya di kisaran ini Ini udah bahas yang mana? Kita Semua udah dibahas. sudah buntu. Ini kita bahas yang lain. kalian pernah minum tua nggak? Lah, kenapa malah bahas itu? Kami masih di bawah umur, mana pernah? Mending kita bahas yang lain. Soal Bumi itu datang. soal MBG, game. Nah, menurut kalian MBG itu berhasil atau tidak dalam pelaksanaannya lah? Menurut saya berhasil. Tapi berhasilnya itu untuk di daerah-daerah tertentu. Contohnya seperti di Papua, ya kan? Di Iya. Papua, Di apa lah yang terpelosok lah. iya, daerah-daerah terpelosok yang sulit untuk mencari. Terus kalau misalnya daerah yang masih dijangkau sama perkotaan tuh worth it nggak? Apa? Sesuai nggak programnya? Menurutku sih MBG itu nggak terlalu penting banget. Lebih penting ke pendidikannya karena banyak orang dia masih kesusahan untuk sekolah karena sekolahnya jauh atau enggak di daerahnya masih belum ada sekolah. Menurutku lebih penting dibikin anggarannya itu untuk fokus pendidikan dulu daripada MBG. Seperti pendidikan gratis contohnya. Iya, Ya, karena siswa karena juga orang tua banyak yang mungkin ada yang kesulitan untuk menyekolahkan anaknya. Iya, Betul, terkendala betul. ekonomi. Iya, itu contoh. Apalagi sekarang ya kan sedang susah-susahnya ekonomi. Ya. lagi perang. Kena dampak juga kita ya. Iya, Tapi kan di negara-negara ASEAN kan, itu kan orang itu minyaknya udah naik per liternya. Cuma di Indonesia yang masih stabil itu berkat siapa? Ya jelas menteri kita, Menteri. SDM kita, Ya, Pak Menteri. Bahlil. Pak Bahlil. Nah, padahal dia udah berjasa sekeras itu, tapi kenapa masih dijadikan meme lah ibaratnya? ya biasanya itu sih yang buat masih menghina Bahlil atau membuat meme Bahlil itu lebih ke bocah SMP ya, Iya. yang FOMO doang tapi nggak tahu isinya. Misalnya Pak Bahlil ini ngapain, dia nggak tahu, dia cuma FOMO doang ngeliat ada orang bikin meme tentang Pak Bahlil, ikutan juga dia. Belum bisa berpikir lah Ya, ya. iya. yang dia tahu hanya kelucuan tentang orang yang Iya. dia tersebut. Mungkin gara-gara dia maaf lah hitam, pendek. Iya. Makanya mungkin orang-orang menghina dia, kenapa dia bisa jadi menteri? Padahal dengan visi yang kayak gitu, mungkin ya orang-orang anggap kayak gitu makanya dijadikan. Iya, Padahal sebetulnya yang dilihat tuh dari dalam dirinya. Iya. Jangan lihat buku dari sampulnya. Ya, don't judge a book by its cover. Iya. Jadi menurut kalian lah, selama ada program MBG nih, kalian terbantu nggak? Agak terbantu. Biasanya apa, bawa kontak ke sekolah jadi lumayan jarang atau bahkan nggak pernah. Biasanya selalu bawa gitu, karena MBG ini jadi nggak pernah bawa lagi. Oh, misalnya apa sih sering ini bontot tiap hari, kenapa kurang pasti ya? Kurang Ya, mungkin. kurang gimana lagi? Bahkan tidak tambahan minum ya kan. Kenapa MBG nggak bikin minum?
tahu sih. Ya seharusnya, iya sih seharusnya kayak aqua botol gitu kan ditambah. Ya, kalau aqua gelas yang segini gopek lah satu. Iya, nggak tahu sih. Ini kayak apa ya? Seret dong. Seret. Kadang minta sama minum orang lain. Apalagi banyak anak sekolah yang nggak bawa minum, minta punya temennya. Iya. Ya, nggak bawa minum, nggak punya teman. Seret. MBG-nya pedes. Uang jajannya habis. Saya habis. Air keran nggak bisa diminum. Kotor lagi. Iya ya, kenapa air keran di Indonesia itu belum bisa diminum ya? Kalau saya tidak lah dari luar negeri, Singapura lah yang tetangga kita, dia udah bisa loh bikin air keran yang bisa diminum. Apa Itu ya? Karena ininya pipanya mungkin. Dari steril kan ya? Kualitas pipa, dari kualitas pipa sama sumber air. Nah, mata airnya. Sumber air Indonesia dari mana? Biasa sungai biasa. Kadang ada yang ini. Air Sungai, bor. sungai Indonesia aja Iya, kotor. sungai Indonesia kotor semua. Kayak mana Oh, mau diminum? Tidak pupuk bisa. rans. Iya, nggak bisa dijamin bahwa bisa Sungai- untuk sungai di- diminum. Negara kayak Jepang, Korea gitu bagus semua, jernih, bisa Jadi- diminum. Dari gara mata air ini kan, aku jadi ingat suatu brand yang katanya dari pegunungan asli, tapi ternyata dari mata air, dari mata bor. Itu menurut kalian kayak mana itu? Ya, Kok kira gimana lagi? Tapi bisa juga sih, karena kan dia ngebornya di mata air pegunungan, bukan dari sumbernya langsung, jadi lebih steril gitu daripada mata air pegunungan. Sebenarnya ya mungkin, cuman kurang tahu juga. Belum. Nah, yang lain lah. Bahas yang lain. udah dulu. Jadi kan ngaruh nggak AI sama humor Indonesia? Tadi ada dibahas apa? Belum, beda. Ini kan pengaruhnya, ngaruh nggak menurut kalian? Kan itu tadi yang dibahas. Kenapa? Ya, AI bisa jadi dampak buruk sama positifnya. Ini menurut kalian kenapa? Apakah AI itu ngaruh ke kualitas humor Indonesia? Nggak tahu sih. Tergantung pada ya. Tergantung pada orangnya masing-masing. Terkadang ada orang yang anggap kayak video Bahlil yang kali itulah, Bahlil joget itu lucu, tapi ya banyak orang juga yang bilang itu garing atau enggak ya biasa aja. Jadi itu tergantung orangnya juga. Nggak ngaruh sebenarnya ya ke humor warga Indonesia. Jadi orang yang pertama kali bikin meme Bahlil itu provokatornya atau memang bocil-bocil SMP lah bisa dibilang? Tahu sih mungkin sebelum Orang yang pertama lah. Iya sih, bisa jadi itu cuma provokator kan dari dia banyak baru diikutin orang. Iya, baru diikutin orang, ternyata masuk juga sama humor orang Indonesia. Nah, media sosial agak buruk juga ya. Minum dulu, haus. Udah lah bang, udah lama kali bang. Udah setengah jam. Udah deh, udah setengah jam ini. Udah sampai di sini aja. Belum. Kita lanjut terus, kita nguras habis. Buat apa Ini gitu kok? kita ngambil semua materi. Iya, iya. Dan tadi yang gua bahas ngulang terus. Dampak AI itu udah tadi. Udah. Yang udah awak bilang diulang terus. Awak pun bingung apa Iya, yang udah mau apa lagi? Masa jawab lagi? Pada orangnya. Iya. Seperti yang di awal tergantung pada pemakaian masing-masing. Hostnya masih magang. Ya kalian bisa sih ngasih pertanyaan, kan kita saling tanya balik lah misalnya. Ya. Ya, pertanyaan dari kalian itu apa? Enggak tahu sih. Nah, Nggak ada. jadi sekarang ini jadi kalau misalnya kita taruhan game itu kan ibaratnya sistemnya itu nyari siapa yang menang dia dapat rewardnya lah. Itu dampak baik apa dampak buruk? Jelas dampak buruk lah. Jadi bikin mental orang Indonesia mental ke judi. Walaupun kadang ada orang yang bilang itu bukan judi karena itu membutuhkan skill. Beda dengan slot-slot yang itu tergantung keberuntungan. Enggak, slot itu nggak kokian. Itu sudah Slot itu udah diatur sama bandarnya. Makanya itu terkadang ada orang yang mikir gitu kalau seperti taruhan game itu bukan judi karena itu tergantung skill. Kalau mereka menang ya itu berarti menang karena mereka bukan karena keberuntungan.
Jadi Ataupun itu rezeki ya, judi. rezeki. Itu pemikiran orang itu. Padahal bisa juga kan itu masuk ke penjudi, soalnya kan musuhnya bisa aja dapat yang jago, bisa dapat yang bot, kan nggak sesuai gitu, nggak merata ya. Iya, maka menurut saya itu tetap aja masuk judi sih. Mau main berapa, mau main 1.000, 10.000, 100.000, Jadi ya, atau jutaan. kan ada sistem ini ibaratnya ada 4 tim. Nah mereka misalnya bertaruh 5.000, 5.000, 5.000, 5.000. Nah kalau misalnya orang ini pertamanya satu matchnya bakal 2 lawan 2, habis itu siapa yang menangnya itu bakal tanding lagi final matchnya lah ibaratnya. Nah yang menang itu akan dapat keuntungan 3 kali lipat. Nah di situ bandarnya itu dapat 25% lah ibaratnya. Soalnya misalnya 5.000, uang fee-nya pendaftarannya itu kan diambil sama bandarnya, sama adminnya bisa dibilang. Nah itu termasuk judi nggak? Itu tergantung, karena terkadang ada yang misalnya turnamen butuh pendaftaran, misal kayak ada 10 tim, pendaftaran satu tim misalnya 100.000 lah. Iya. Berarti kalau total kan total pendaftaran 1 juta, tapi hadiahnya itu mereka ngasihnya misal 2,5 juta itu berarti mereka nggak menggunakan uang hadiahnya, pakai uang pendaftaran tapi uang dari sponsor. Iya. Itu nggak termasuk judi. Tapi kalau misalnya uang hadiahnya dipakai dari uang pendaftaran, ya jelas itu termasuk judi. Apalagi ini kurang dari pendaftaran total itu, menurut saya itu judi sih. Iya. Jadi bingung mau ngomong apa lagi. Ya udah setengah jam. Sabar, temanya kita ganti. Politik udah, media sosial, teknologi Semua udah. ya. Apa lagi tadi ya? Sport. Aku nggak tahu sport kalian. Iya, aku nggak bisa bahas kali sport. Nah, kalau misalnya bahas, ada nggak sih game yang bisa menghasilkan uang? Kadang ada beberapa game yang bisa menghasilkan uang. Seperti item gamenya itu dijual. Atau akunnya. Ya, Juga sih. Jadi kalau misalnya jual item itu, jual ya lah item atau jual akun, itu sebenarnya halal atau haram? halal lah menurut saya, karena itu kan bukan apa ya? Iya itu. Karena itu usaha dari diri kita sendiri, Iya. untuk dijual kepada orang lain. Masa kita rela menukarkan fisik, uang tunai, jadi yang non fisik gitu di dalam HP, kan non fisik gitu. Wah, sama aja lah kayak ini, itu Bitcoin sama aja. Oh iya, bisa juga sih. Ya, seperti kripto kan banyak itu yang nggak ada bentuk fisiknya. Ya apalagi ada sih yang baru nih, katanya emas itu boleh-boleh aja dibeli, emas digital ya, emas digital boleh-boleh aja. Iya boleh. Padahal kan itu nggak fisik ya. Jadi harga emas sekarang turun atau naik? Naik Naik. sekitar 1,23. Persen. Iya. Paling rendahnya itu kemarin berapa itu? Berapa juta per 1 gram? 2,1 juta. Ah, 2,1. Ya, Sekarang sekarang 2,7. Naik 600.000. Naik. Kenapa ya nggak beli kemarin? Aduh. Itu nggak saya tebak itu, karena kan emas ini investasi jangka panjang, Relatif ya. bukan kayak Bitcoin. Nunggunya Bitcoin Trading. lama sih. Bitcoin ini lama. Trading Yang kalau tempatnya tempat ini ya trading. trading. Itu kalau trading itu wajib sering diperhatikan sih. Menurutmu trading itu judi atau enggak? Nah, Trading ini itu dia. sama seperti Pertanyaan emas digital sih. Enggak. Kembali. Ibaratnya trading itu apa tadi? Trading itu judi atau enggak? Nah, tergantung sama pemainnya, tergantung sama investment. Kenapa? Karena orang kalau misalnya memikirkan masa depannya tuh, misalnya dia nggak ngambil jangka pendek lah itu, nggak terlalu berharap lebih gitu. Itu nggak termasuk judi. Cuman kalau misalnya orang yang gambling karena lagi naik-naiknya, Pakai uang panas. iya uang panas, dia beli berharap naik, kalau misalnya turun dia jual tuh masuk judi. Cacing-cacing nada-nada. Iya. Apalagi tadi politik udah. Udah lah. Udah semua. Belum, minimal 1 jam.
sejam ya udah kering tenggorokan deh. Minum. Masih ada nih. Kita disponsori sama Presti ya. Kan sponsor ini. Minum dulu. Inilah dulu. Nah, Kayak apa ya? Jokowi. jadi menurut kalian MBG itu taktik Prabowo untuk dapat 2 periode enggak? Iya. Mungkin kita kan nggak tahu. Nah, jadi Mungkin kalau dari pemikiran ibu-ibu ataupun orang-orang tua murid-murid itu bisa mendapatkan 2 periode. Karena mungkin dirasa orang itu menghemat makanan pokok yang dibeli sendiri. nah ya, Padahal itu dia beli dari pajak nggak sih? ya APBN dipangkas. Tuh, nah, aku punya satu konspirasi ya, teori konspirasi. Nah, Mulai ya. jadi MBG itu sebenarnya dikhususkan untuk kelas 3 SMP, 1 SMA sampai 3 SMA. Kenapa? Karena orang itu kalau sudah mendapatkan MBG, mereka akan kayak apa gitu, balas budi gitu. Nah, jadi diharapkan sama itu atasan atasan ya, Hokage. Hokage. Nah, dengan taktik itu mereka akan balas budi dan ngevote dia untuk kedua periode. Mungkin ya, maybe Ya. yes, maybe not. Tapi nggak tentu juga kan. Cuma konspirasimu itu doang. Belum tentu itu benar. Ya sama sepertinya itu Tergantung orangnya. Enggak gitu. Karena kalau dibilang apa tadi biar bisa untuk mendapatkan 2 periode itu bukan tergantung balas budi, karena kan yang membuat MBG itu kan tergantung dapurnya juga. Kadang ada dapurnya yang mendapatkan di sekolah-sekolah itu dapurnya yang enak, ada yang enggak gitu. tapi sebenarnya nggak apa-apa juga kalau misalnya MBG ini jadi Itulah jadi taktik dia. taktiknya. Ya nggak apa-apa. Banyak juga kok presiden yang buat kayak gitu. Jadi ya, sebenarnya semua presiden dari presiden pertama sampai presiden kelima itu pakai taktik yang berbeda-beda. Nah, presiden pertama Pak Soekarno, Presiden Soekarno, dia itu karena lah, dia ibaratnya diplomat lah, bapak insinyur pertama lah, apalah ini, ibaratnya orang pertama lah. Yang kedua, Bapak Soeharto, dia itu dikenal sama militernya yang keras. Akan beda-beda taktiknya. Yang ketiga, B.J. Habibie, ilmuwan, iya teknologi. Yang keempat, Gus Dur. enggak, Megawati dulu. Gus Dur dulu. Megawati dulu. Gus Dur, Megawati, SBY. Seperti Naruto. Nah ya, kalau misalnya Gus Dur itu dia makainya, kok make sih? Makanya. Nah kalau Gus Dur itu dia dulu taktiknya itu dia adalah ulama, Ya. Ya, Hmm. seorang kiai. ya seorang kiai. Terus Megawati dia ketua partai sekaligus cucunya presiden pertama. SBY. Soekarno. Nah yang SBY dia itu militer, sebelas sama Prabowo sebenarnya. Cuman ya cuma 1 periode sih kemarin dapatnya. Kalau Pak Jokowi ini, Sang pria Solo. Pak Jokowi ini presiden pertama dapat 2 periode kan? Iya. Ya. Itu pun hampir 3 periode. Cuma karena nggak mau lagi dia nyalon. Nggak boleh, maksimal 2 periode. Karena ada itu. Halangan lah, nggak boleh memang. Nggak boleh. Ada juga Dia itu taktiknya itu merakyat, taktik merakyat. Nah taktik ini pernah mau dicoba juga sama Pak Ganjar. Pak Ganjar punya slogan Tuanku ya rakyat. Nah rakyat Indonesia sebenarnya tuh udah nggak percaya lagi sama taktik itu karena udah pernah dipakai. Nah, kenapa bisa Pak Prabowo yang menang? Tahu sendiri lah. MBG. Ya. bukan. Karena popularitas bisa juga sih. Dia lebih terkenal daripada seperti Ganjar dan Anies. Apalagi Apalagi ada juga mungkin ngiranya karena kasihan terpilih dari Iya awal dari sekali. Dari Karena mengasih sejak Megawati ya. Iya, mungkin ada yang seperti itu ataupun ada juga pendukung dari wakilnya anak Jokowi, Iya. ya kan? Anak beliau. dan relasi Pak Jokowi itu keras sekali. Anaknya, anak keberapa ya? Pokok anak perempuannya itu kan istrinya
suaminya itu sebenarnya Pak Bobi, Ya. Gubernur Sumatera Utara. Bayangin relasinya sudah seperti itu. Kan Pak Bobi dulu cuma wali kota Medan, dan sekarang bisa jadi Gubernur Sumatera Utara. Itu karena apa? Nggak tahu. Karena mungkin keberuntungan dia. Mungkin karena Strateginya kuat mungkin ya. ada yang membuat hati masyarakat Sumatera Utara bergerak memilih dia. Tapi kenapa sama Pak Surya? Surya. Dia Bobi Surya. Mungkin ya sama Pak Surya itu karena Pak Surya sudah banyak pengalamannya ya memimpin menjadi Kabupaten. wakil bupati Asahan dan Ya. menjadi bupati Asahan. Iya. Kenapa dia nggak jadi bupati aja? Bupati bisa 5 periode loh. Dan bupati asalnya yang paling berpengaruh tuh sebenarnya Pak Taufan Gama Simatupang. Iya. Karena dia bikin taman hutan kota, walaupun dirinya udah nggak ada, tapi hasil kerjanya dulu ada. Kalau Nyata. saya kereta ke alun-alun, pasti rindang gitu. Itu karena kerjanya dulu program bikin taman hutan kota. Berhasil sih, walaupun sekitarnya itu pohon karet. Hidden gem kita nggak pohon karet. Jadi ya, kan lebih milih pohon karet atau pohon sawit? Kenapa tidak berubah itu? Iya. Kalau misalnya disuruh pilih pohon sawit sama karet, jelas sawit lah. Penghasil minyak ini, Nggak bisa banyak. penghasil minyak terbesar. Iya. Tapi yang bisa dibilang sawit itu bukan pohon. Hama, gulma, apa? Uang. Tidak tahu banyak sih yang bilang wasit. Wasit. Sawit itu bukan pohon. Cuma beda kayak pohon lain. Sawit itu nggak punya ini akar yang menjulat ke depan. Monokotik maksudnya. Jadi ya, sebenarnya tuh pohon pisang itu adalah rumput. Kenapa gitu? Kalau kita masuk ke biologi, dia nggak punya batang sejati. Pohon pisang kan lembut kayak rumput dalamnya. Bukan kayak rumput sih, maksudnya bukan lembut maksudnya nggak keras dia. Nah, udah gitu pertumbuhannya cepat. Bahkan pohon pisang itu masuk ke dalam beri-berian, sedangkan stroberi itu nggak masuk ke dalam beri-berian. Kalau bambu, Bambu tuh sebenarnya masuknya katanya bukan termasuk pohon juga itu ya. rumput juga. Jadi kenapa bisa dianggap pohon ya? Karena pertumbuhannya cepat. Karena tinggi mungkin. Iya. Kenapa manusia tuh selalu menganggap hal yang tinggi dan pasti pohon? Tinggi dan hijau. Ya. Ya semua tumbuhan hijau kan? Iya. Dan tegap. Pohon pakis. Pakis pohon nggak ya? Bunga. Lah. Belum. Rumput. Ini rupanya belum ke record kan? Gimana? Perasaannya ya? Enggak, rupanya ini enggak jelas suara. Udahlah ini telah. Ya udah pakai suara itu kan bisa. Iya kayak orang si PSBB. Apa sih? Janganlah kita ngapain. Iya. Tapi kan mungkin orang itu nggak mungkin nonton juga sampai sini, jadi udah bebas sekarang kita. Makanya itu Awal, akhir, kan? iya orang itu mana mau nonton di jam. Udah kan. Kalau orang jalan di jam. 15 menit udah lama kali ini. Udah lah, rumah kami jauh. Apa? Cukup. Terakhir. Oke. Gibran jadi presiden. Itu. Karena orang itu jam. Jadi, menurut kalian, Apa? Udah kan gak ada lagi omongan. enggak? Diam dulu. Apa yang terjadi kalau misalnya media sosial kalian hapus, tinggal sisakan WhatsApp aja? Ya, Akan terjadinya mungkin bosan. iyalah bosan. Karena udah terlalu sering ketika libur ataupun di sekolah. Bukti kalau manusia itu udah berkegantungan sama media sosial, sama teknologi. Sebenarnya sebelum ada media sosial kita hidup biasa aja kan, lebih produktif malah. Kan media sosial. Sekarang kan kerjaan banyak butuh ini apa
Media Iya. sosial. iya media sosial, kerjaan seperti buzzer banyak. Ya, bahkan mendaftarnya pun dengan ada juga dengan cara Untuk online. jadi kreator. Daftar pekerjaan sekarang dengan cara online. Dan banyak juga sih mudah. mencari pekerjaan dari media sosial juga. Benar. 19 juta lapangan pekerjaan. Ya, Jadi benar. MBG. Jadi kalau misalnya kalian dewasa, kalian lebih milih jadi guru apa SPPG? Kalau misalnya ada 2 pilihan nih, Saya- udah nggak bisa apa lagi deh. Admin Saya- slash Saya akan kembali menjadi rakyat desa Saran ini. di kisaran Kabupaten Asahan. Kalau misalnya Kenapa kata saya ingin menanya dengan Oksila? Kenapa yang mendapatkan kereta yang diberikan oleh Kereta listrik kita ya? iya itu kenapa yang bekerja di SPPG? Kenapa tidak guru ataupun PNS yang lain? Sebenarnya itu udah pernah dibahas sama Menteri Keuangan kita Pak Purban ya. Pak Purban itu sebenarnya nggak setuju. Dia udah ditolak, cuman nggak tahu lah. Tiba-tiba udah kebeli sampai berapa. Bahkan aku nengok ada fakta kok misalnya itu sebenarnya diimpor dari barang Cina, harganya cuma 10 jutaan yang asli. Cuman kok misalnya di sini entah kenapa harganya bisa jadi 20 juta satunya. kayak ini apa, robot anjing, robot Ya, yang punya posisi kan. ya, di Cina harganya cuma 3 jutaan, tapi di Indonesia 1 miliar. Bedanya jauh kali. Padahal di Cina dipakai untuk mainan anak kan. Kejar-kejar kan. Di Indonesia digunakan untuk apa? Itu nggak tahu, parah deh. 1 miliar gerakannya kaku. Indonesia tuh Negerinya sehat, jangan kayak gitu. Kalau misalnya kalian disuruh, nah kalian pengen jadi WNI atau WNA, WNA yang mana dulu ini? bebas. Kalau misalnya kalian lah gitu. Sebenarnya Indonesia nggak buruk-buruk kali, cuma ya paling pemerintahnya doang lah sama lingkungannya. Sebenarnya Indonesia termasuk negara yang bagus banget sumber daya alamnya daripada negara-negara lain. Cuma ya tergantung mindset juga. Kalau misalnya walaupun banyak sumber daya alam, kok Iya, semuanya pengelolanya jelek. iya pengelolaan jelek, IQ nggak dipakai, bisa. Aduh, harus kayak ini loh kan. Iya negara kaya ini. Kok misalnya lah dipimpin sama orang Singapura, nah kayak mana itu Indonesia bakal Singapura aja yang apa Kecil sumber daya bukannya? kecil bisa maju kali. lebih besar Batam atau Singapura? Batam kan? Batam. Sebelah tetangga. Batam udah kayak Singapura di Indonesia, bebas sana. Perjudian, oh bebas lah. Pajak juga di sana gratis mobil bagi yang free tax ya, bebas pajak. Oke demikian. Udah capek ini. Capek? Iyalah udahlah. Udah 50 menit ini. Tamu dari jam 50 menit lebih. Belum. Loh, dari mana bang tahu? Minum. Dari mana bang tahu ini bang? Kita tadi sebelum mulai podcastnya kan ada nggak jadi. Saya baru pertama kali ini diundang podcast tidak dikasih untuk minum. Makan Nah, apa kesan pesan kalian selama podcast ini dari siapa bebas lah. Pesan semoga podcast ini bisa lebih maju dan bisa lebih memahami tamu ya apa Viewers. kami lah apa namanya kami ini Tamu lah. tamu dan kesannya nggak tahu. Kalau saya tuh semoga aja Bu Pevi menonton ini dengan penuh semangat, ya kan? dan sampai akhir. Iya. Karena kita ada effort nih ngomong-ngomong kayak gini kan. Tidak bosan. Lagi pula pun kita tidak seperti di kelas ya kan. Kalau presentasi menengok HP, GPT. Kalau kita ini beda, kita ngomong sini asal ngomong aja. Asal ngomong aja, asal tutas saya. Aduh, jadi keingat dua kelompok yang udah ngumpul dulu. Jangan. Ya ini bukan menyindir tapi ya intinya Maaf ya, semoga maaf. aja Bu Pevi Dihargai. Nonton Ya. sampai habis lah. maulah ataupun tidak apa bisa dibilang Semoga walaupun kami agak lama ngumpulnya, tetap dikasih nilai bagus. Iya. walaupun Dan walaupun agak
jelek amburadul ya. Jadi kalau nggak ke rekam macam mana? Asik. 5 menit lah yang buat. Ada ini tuh apa? Hitam gitu. ayo buatkan gambar bergerak setelah suara ini. Udah lah, sekian dulu ya. Oke. Apa yang kita bilangnya? Dikit lagi ya, udah dikit lagi aja. Udah cepat sekian. Nanggu 10 menit lagi 1 jam. Udah berbusa mulut. 10 menit dan nyampe rumah kami ya kan. Iya, Cok. Enggak lah. Udah capek kali pulang nanya. Enggak, itu nanti sama foto-foto kita pas 1 jam Iya, ya. emang Nggak mungkin 10 menit. 55 menit minimal. Oke, apa yang mau kita pertanyakan lagi udah apa? Oke. Sebelum kita end lah ya. 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 Pertanyaan Jadi penutup lah. kalian kalau misalnya dikasih pilihan, kalian tetap di kelas 10-6 atau pindah? Hidup Pak Aser. Hidup Aser. Itu Pak Aser. Salam Pak Aser. Apa kayak mana kemarin gayanya? Kayak gini ya. Nah, nih, Segitiga. salam khas. Segitiga Ini namanya akromintal. Nah, Sesuai dengan mata pelajarannya kimia. ya kimia. Kami suka kimia. Biasanya kalau kayak gini itu di organisasi itu PKS. Ini kalau sama Pak Aser beda. PKS. kimia. Kalau sesuai pertanyaan tadi tergantung pada iya tergantung pada siswanya masing-masing. Karena ketika kita disuruh milih kelas itu banyak sekali perbedaan. Ada yang ingin bermain-main di sekolah ataupun ada yang ingin dapat ilmu saja. Mungkin kalau misalkan di sekolah itu giat belajar, mungkin ya mau pindah kelas ya kan. Dan dulu berapa nilainya pas tes pemilihan kelas? 285. 310. Lupa. Oh, Intinya kita dekat-dekat lah itu. Aku 205. Dekat-dekat kita itu. Oh berapa? Ada kawanku sebangku dulu pas MPLS. Dia 10.2, nilainya 200 pas. Ada kawanku, Sekarang kelas kawan SMP. 10.2. 22. 10.3. Kawan SMP. 10.2. Kau ada lain berapa? 295. Udah ini enggak kan? Ini kita bahas lagi loh, ikan Ki. Enggak, kan aku udah ya. Kau Kawan SMP ku dia dulu di 10.9, jangan lah. Sayang bos. nilainya sekitar 240-an. Aku lebih tinggi, dia di 10.2. Siapa? Enggak boleh sebut merek ya. Nomerek. Kita tidak di endorse, jadi kita nggak boleh sebut-sebut. Ini prestik. Untuk prestige. Nanti sensor ini yang sensor. Aduh. Yang kalau kita ngomong ini bikin Prestik. Dibayar dia, dia. dia ngomong gua robot anjing itu di. Enggak lah, itu kan ngatain. Kan memang iya betul. Dia anjing memang. Ngomongnya sesuai aja. Contoh menggunakan Inggris dog, robot dog. Dok. Jadi kalau kalian manggil dokter tuh kayak mana? Dok. Sekarang berarti menghina dokter ya? Dok. Masa dia bilang kayak jin? Ini nggak boleh. Bahasa Indonesia itu. Oke. Belum. Pikir secara logika. Maksa kali awaknya. Kenapa? Please. Jadi kalian suka lagu apa? Nah, lagu. Warnanya hitam, giginya putih. banyak juga dengan lagu Indo yang bagus. Banyak sih, salah satunya Ya. Badanku Ada 5. Hijrah kan kecil. Rizky suka lagu nih. Dia suka lagu yang rock. Lebih baik. Tadi Sukanya tadi ini kalau ada parodi itu, lagu-lagu. tadi kalau ada parodi Brazil. pasti video kita nggak jadi deh. Tahu terus ya kan. Nah itu loh apa? Podcast kelas murni nggak nengok dari HP. teks ya. Kau Ki nggak boleh ngomong kayak gitu Ki. Nggak ada Pesan dan kesan saya Bu, semoga Ibu maulah menonton ya kan, walaupun kami ini segini ya seadanya aja orangnya. Upaya gue langsung skip dulu. Nah jadi denger ini. Gak apa, sebenarnya kita kelompok yang paling lama durasinya dan paling lama ngumpulnya. Iyalah. Paling bagus, paling lama. Ya, Paling lama juga ngumpul lah. setidaknya ada kegiatan bergerak hati kita untuk Iya. membuat video ini. Walaupun tinggal beberapa jam lagi. Padahal kita tadi mengantarkan jam berapa tadi?
jam 7-an. Jam Sudah 7-an. 8. Padahal tadi siang bisanya, cuman ada kesibukan masing-masing. Hujan. Iya hujan, bisa. Hujan tidak terlalu deras. Apalagi tadi Rafael ya Tapi- sempat mau ngaret dia nggak mau ikut Di kota deras. di kota deras. Rumah si Rizky nggak hujan ini? Iya, tempat enggak hujan. kok bisa Di gitu? kota deras. Bro. Udah 55 men. Jangan ditengok menitnya, tengok hasilnya nanti. Nanti ini ada yang kau potong banget di. Yang menurutmu apa kau potong lah? Iya kan? Kan kita ada cerita juga ini. Masa nanya ini. Nggak mungkin kayak ini. Ya, Minimal apa sih? kenapa potong dikit? Podcast bos. Bebas. Ini kan kita ini bukan karakter game yang nggak tahu lagi di game ini, kita tahu lagi ngerjain tugas ya kan. Iya. Jadi sebenarnya nggak apa-apa ngomongin tentang tugasnya. Iya. Kalau bilang tentang tugasnya nggak apa-apa. Itu bukan karakter game, nggak tahu dalam game. Contoh gitu. Break the rule, break the rule. Enter control. Foto kita apa? Foto kita ini. Itu apa? Perkenalan ini. Demikian. Ya, nanti belum. Saya udah lapar loh. Lapar. Kami mau Makan Mau warung. makan Iya. Kami mau makan ini dia. Kayaknya mau ke warung lagi nih. Ya kan? Iya. Kami tamu dari jauh. Jadi mau Iya, udah kan dari jauh ini. kami Dari ke warung Madura. Madura. Jadi kami mau ke warung Madura terdekat. Kau kan bisa dikasih pilihan tapi Semanda atau enggak? Pilihan lagi semua lah. Lebih bagus. Sebenarnya itu pilihan yang nggak ada, yang nggak cocok Kalau untuk misalnya dibahas. sekolah yang pilihan lainnya bagus dari Semanda, pilih itu aja daripada Semanda. Simpel aja. Tapi kau masuk Semanda bukan karena itu, Ki. Kau karena jaraknya dekat. Iya, Nah, yang ngikutin abang. abang kau. Abangku nggak. Demikian hasil podcast kita Belum. pada malam hari ini. Kenapa itu? Jikalau ada kata salah, Ya, video yang kurang Jika kalau ada kesalahan skip aja. saya juga sakit perut ini. Ketawa terus. Enggak, udah pengen Jika ada ini. salah kata, mohon maafkan. Kami kayaknya besok bakal keracunan dari Presti ini sih. Untuk Presti jangan lupa endorse kami. Dan kirim 1000 botol besarnya. Iya. Kapan lagi 1 jam full? Presti ini ada tertolong jelaskan. Sering pula dia omongi. Wah, Untuk Presti ya jangan lupa Rasanya endorse enak. kami. Rasanya kecut sih, kecut. Kalau dicium alkohol dari kira ini teh. dicium bau itu ada bau tuanya. Bobot tuh, Mbak. Kau tuh dari mana? Aku Ah, Oh, udah hancur. nah, pernah ngomong enggak. Kalau kata Pak warungnya nggak mau gigit siung. aku pernah ke warungnya kan lewat, tapi tercium aroma baunya. Intel, bagi sama nih kan? Ternyata nih. Baunya sama kan? Hampir sama tapi nggak terlalu kan? Dikit. Aku pun juga di kuburan itu banyak lah itu. Aku Kuburan pernah batu. Ah, kau pun kau pakai juga Nyaki. seperti yang dibilang tadi Iya mah. dia akan mengubah fotonya sendiri, latar belakangnya akan menjadi Jepang. Jepang. Padahal aslinya latar belakangmu adalah Indonesia. bukan Kuburan. iya aslinya kuburan Indonesia, yang mungkin kuburan Indonesia itu Kelak cuma aku. demikian podcast pada Belum. malam ini untuk Lebih Presiden. baik di sini. Wah, ulur-ulur waktu. Podcast kita Hampir sejam. sendiri. Udah sejam deh, Udah ini udah sejam ini. udah sejam deh. Belum sama yang crop-cropnya kan. Penutupan. Nanti di Penutupan kita minum bareng nanti lah ya. bikinnya sejam pas aja, jangan lebih dan kurang biar ini estetik. Sejam Ya. pas. Maunya sih gitu. Cuman ini kan tadi aku ada beberapa. Enggak apa-apa. Jadi dari awal tuh masih dipotong gitu. Ya, Nah, yang awal itu kan ada intronya- kesalahan. Kan enggak, intronya kan bisa dibuat. Atau Iya, ada kan menurutmu ada yang lain gitu kan? Itulah dipotong dikit, jangan lagi jangan terlalu telat telat. menurutku. Sabar. Aku tadi kukira nggak bakal habis loh satu botol. Tadi kan bicara nih si Rizky kita nggak ada warung tuh di mana? Si Rizky kata si Rizky, aku tuh kayak macam tukang operasi aku kata. Mana ada? Cas. Cas. Bersulang. Belum Ki. Waktunya bersulang. Bersama kamu. Muka apa kita lakukan tadi? Udah lah ya, ada sejam ini.
Udah Belum, penutupan dulu. capek kali. Demikian Kayak maraton ya, maraton kan 24 jam enggak? Jangan Beda-beda lah gitu kan. Mereka itu 24 jam. mereka itu nggak selalu ngomong, tidur pun direkam mereka, makanya bisa 24 jam. Jadi menurutmu orang-orang yang nggak di maraton tuh cuman padahal kan nggak di apa mereka juga peduli sama mereka. Iya, yang kesenangan sendiri mungkin bahkan dari 10.000 pun sampai beribu-ribuan sampai antri nggak ada yang baca. Mending nengok Reza Auditorian. Itu lebih nggak bermanfaat itu. Itu dampak positif dari media sosial. Dampak Bayangkan positif. saking positifnya sampai diblokir YouTube. Waktu itu tonton itu Mr. Beast teman-teman. Mr. Beast. Karena Terus Mr. lagi Beast ya. Karena Mr. Beast bisa mendapatkan dampak positif untuk kita mendapatkan uang dengan cara dikasih challenge. Enggak sih, Ah, Mr. Beast lebih itu banyak nge-spend uang daripada Pemikiran dapatkan uang. orang miskin itu ngarep dapat tipu ya. Pemikiran orang cetek. Bukan kayak gitu. Pemikiran orang cetek jangan tipu. Mending kau kayak aku main game dapat duit ya kan? Main game apa Ki? Wah, Spaceman. jual-jual item gamenya lah. Ya, sudah demikian. Tapi game ini bukan nyari itemnya itu judi. Apa nama gamenya? Ah, Demikian seperempat Roblox podcast kami. Ini sponsor. Demikian seperempat podcast kami. Seperempat artinya berempat ya kan? Podcast berempat kami itulah. Nah, demikian Podcast berempat. podcast Seperti seperempat. dia yang bilang dia kan. Kau. Aku sih nggak mau bilang, makanya nggak NN nih. Udahlah, matikan lah. Belum. Demikian jikalau ada kekurangan ataupun kekurangan kesalahan kata kami ataupun menyinggung kelompok-kelompok lain, Skip aja 10 detik kan di YouTube bisa kan 10 detik itu. Pencet Iya. dua kalinya. mohon kiranya kami untuk Skip aja. Maafkan. Lagian pun kita ngomong random di ini nggak bakal nonton sampai akhir ini. kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Salam malam. Apa? Salam semua. Salam Mandala, kita. Mandala. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam. Salam NKRI. Salam NKRI. Salam NKRI. Salam Indonesia. Salam Indonesia. Salam 106. Salam 96. Salam Mama Gufron. Salam Mama Gufron. Salam Pak Aser. Salam Pak Pak Asep. Salam kimia. Salam kimia. Sosiologi. Salam sosiologi. Salam Sosiologi. UPT. Oke. Belum, udah. Ah, kita tutup. Tutup. Ke depan nih baru gini. Presti, passwordnya apa?